Ya, baik. Shalom sekali lagi. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, terlebih kepada hambanya Bapak dan Ibu Gembala Pak Adolf G. Kingmi Immanuel ya. Dan ini pertama kalinya saya berkhotbah dalam ibadah ini dan bersyukur ada juga hadir di sini dosen-dosen yang saya hormati. Terima kasih juga buat mahasiswa semua untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya. Nama saya Natasha dan saya dosen di STT Kataros sudah 2 tahun ya. Dan hari ini saya datang bersama dengan suami saya yang paling ganteng. Suami saya Pak Agus ya, dan kami tinggal di Galaksi. Kami bersama dengan 3 anak yang kebetulan sudah besar-besar sekarang dan mereka saat ini pun sedang ada pelayanan, jadi mohon maaf tidak bisa hadir semua Bapak Ibu. Oke, baik, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini judulnya, temanya adalah siap membaca. Kita akan membuka dari Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Oke. Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Kita sama-sama baca ya. Hal mengikut Yesus. Mari bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu dia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali keluar dari mulut kita kalimat seperti ini. "Ikut dong, ajak dong, mau dong, mau." Betul ya? Saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu ketika saya harus pelayanan ke Korea, anak saya yang nomor 3 cewek itu berkata begini, "Ma, aku ikut dong ke Korea." Ya kan? "Ikut?" "Iya ikut." "Mau apa ikut ke Korea?" Saya tanya demikian. "Ya mau ikut aja gitu ya, karena bagus Korea itu ya, kayaknya wah opa-opanya keren-keren katanya, ya kan? Kayaknya asik kayak di film-film drakor romantis gitu ya. Wah indah pemandangannya." Lalu saya katakan demikian kepada anak saya, "Kalau kamu mau ikut mama, ya, kamu harus siap bangun pagi sesuai dengan schedule-nya. Kamu baca Alkitab terus-menerus, belajar terus-menerus, kumpulanmu di sana dengan pendeta-pendeta. Kamu akan ikut mami pelayanan. Kamu akan ke tempat-tempat yang tidak seperti di drakor." Saya katakan begitu ya. "Dan kamu harus mau makan apapun yang disediakan di sana, yakni makanan Korea, salah satunya kimchi." Saya bilang gitu. Lalu dia berpikir sesaat dan dia bilang gini, "Oh, jadi nggak jalan-jalan kita mau?" Enggak jalan-jalan, enggak. Terus kita nggak ke tempat itu yang ada itu syuting film apa atau BTS gitu kunjungan. Oh enggak. Di sana kamu hanya di gereja dan tempat pelayanan, ya. Nah, saudara, seringkali seseorang itu begini, melihat yang indah-indah dulu, mengamati yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, di dalam asumsinya berpikir, oh ternyata enak kalau ikut. Demikian juga di ayat yang ini Bapak Ibu tadi yang kita baca. Ya, ada seorang, kalau di Matius itu lebih jelas lagi. Jadi dalam perikop yang kita baca ini, ada 3 orang yang bertanya sama Tuhan dan juga menyatakan statementnya pada Tuhan.
Yang pertama itu orang ini adalah seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat. Jadi Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak mengikuti dia. Mengapa orang banyak mengikuti dia? Apa kepentingannya orang-orang ini mengikuti Yesus? Oh, karena mereka sudah melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Oh, karena Yesus sudah menyembuhkan orang sakit. Oh, Yesus sudah mengusir setan. Wow, ini adalah sosok seseorang yang luar biasa, penuh kuasa. Orang yang bisa melakukan mujizat. Wah, enak pasti kalau ikut sama dia. Dan seorang ahli Taurat ini di Matius dikatakan lebih jelas ya, seorang ahli Taurat. Jadi seorang ahli Taurat bilang begini, Jesus, ini kalau dalam bahasa Inggris, I will follow you wherever you go. Nah ya, bahkan statementnya ahli Taurat ini sudah menjadi lagu, betul? I will follow you. Gimana? Follow you wherever you go, gitu ya. Nah, bahkan juga ada lagu gini, apa? Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Lanjut, sampai selama-lamanya. Lanjut, meskipun saya susah, terus begini saudara, yang benar kata malaikat, saya mau iring Yesus meskipun susah, menderita, meskipun dalam penindasan. Malaikat bertanya lagi, yang benar. Sebab saudara, ada satu teman saya berkata begini, saya paling gak mau kalau nyanyi-nyanyi bilang begini, saya mau ikut Yesus meskipun saya harus menderita. Oh, itu saya tolak dalam nama Yesus. Dia bilang begitu. Loh, kenapa ditolak dalam nama Yesus? Saya bilang begitu. Sebab dalam doa Bapa kami katanya, Yesus sendiri bilang, ya Bapa, jauhkanlah kami dari pencobaan. Lalu kenapa kita mesti nyanyi, saya mau iring Yesus tapi menderita dalam dunia? Oh, tolak dalam nama Yesus, saya enggak mau. Sebab Bapa di surga pasti enggak akan mau bawa saya ke dalam penderitaan. Yesus sendiri berkata apa? Jauhkanlah dari segala pencobaan. Ya, nah si ahli Taurat ini melihat sesuatu yang indah-indah, yang miracle, yang supranatural yang dikerjakan Yesus, sehingga dia berkata, saya mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi saudara tahu jawabannya apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jawaban Yesus ini adalah jawaban yang di luar dugaan, yang secara langsung berkata, yang benar, mau ikut aku. Ya, kalau misalnya di sini ada salah satu jemaat yang sudah pintar gitu ya, Alkitabnya, belajar Alkitabnya, sudah lulus sarjana S1, S2, S3, tiba-tiba datang sama Pak Adolf begini, Pak, saya mau ikut Bapak kemanapun Bapak pelayanan, saya mengiring Bapak, saya support sama Bapak, pokoknya saya akan ikut kemanapun Bapak pergi. Kira-kira jawabannya Pak Adolf gimana? Apakah jawabannya Bapak seperti jawaban Yesus ini? Saya rasa tidak. Ya, pasti jawabannya Pak Adolf gini, oh dengan senang hati Pak Agus, contoh ya. Ya mari Pak gabung, mari Pak kita punya banyak pelayanan, wah ayo ikut-ikut gitu kan. Gak mungkin kan Pak Adolf bilang gini, oh mau ikut saya? Oh nanti tidurnya kita di tenda loh, oh nanti gak di hotel loh, oh nanti makannya cuma nasi sama garam loh, misalnya begitu. Kan gak mungkin Bapak bilang begitu kan. Tetapi ini jawaban yang paradoks menurut saya, dimana semua orang pengen ikut kayak murid-muridnya ikut Yesus, tetapi Yesus malah bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, aku ini loh gak ada tempat buat meletakin kepalaku, kata Tuhan. Nah kenapa Tuhan berkata demikian? Ya, oke, selanjutnya. Oke.
Yesus mengatakan demikian karena ini Bapak Ibu. Dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya juga, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi syarat mengikut aku adalah mau menyangkal dirinya, mau melepaskan egonya, mau melepaskan haknya, mau melepaskan kenyamanannya dan memikul salibnya, baru kamu bisa mengikut aku. Roma 8 ayat 22 juga dikatakan, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Artinya apa? Ketika kamu ikut aku, gak ada satupun janji-janji manis yang bisa diberikan. Gak ada satupun hal-hal yang indah yang bisa kamu alami, kamu nikmati, gak ada. Yang ada adalah kamu akan sakit bersalin. Para ibu-ibu di sini pasti merasakan yang namanya sakit bersalin itu gak nyaman. Ya, kehidupan kita itu seperti orang yang sakit bersalin, penuh dengan tekanan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan keputusasaan, penuh dengan keletihan, capek saudara. Ya, nggak seindah yang kita lihat. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita tahu bahwa penderitaan itu beserta dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, apa yang kita pelajari dari orang pertama ini? Ini baru orang pertama Bapak Ibu. Nanti ada orang yang kedua dan orang yang ketiga. Nah, dari orang yang pertama kita mau belajar tentang M yang pertama. Jangan dengan motivasi yang salah mengikut Tuhan. Ahli Taurat ini memiliki motivasi yang salah untuk mengikut Tuhan. Makanya dia bilang, I will follow you wherever you go. Sebab dengan aku ikut kamu, aku ikut terkenal. Aku ikut menyaksikan betapa wow, luar biasanya mujizat yang kau kerjakan. Mungkin aku bisa belajar darimu bahwa aku juga bisa melakukan mujizat. Oh, aku ikut engkau karena aku perlu mujizat kesembuhan. Aku perlu ikut engkau karena aku perlu pemulihan ekonomiku, keluargaku, bisnisku. Aku perlu itu. Makanya aku mau ikut engkau. Saudara tahu Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Jadi saudara, pengiringan kita kepada Tuhan itu bukan karena motivasi mau diberkati, bukan karena motivasi kita mau diberikan kelegaan, bahkan kesembuhan, bahkan mujizat-mujizat lain yang bisa didemonstrasikan pada saat seperti Tuhan Yesus ada. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, ya, kamu itu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang mana Bapak Ibu? Perintah untuk menanggalkan kedagingan, perintah untuk mengasihi musuhmu, perintah untuk mengucap syukur, perintah untuk bersukacita di dalam penderitaan. Ada begitu banyak perintah-perintah yang sebetulnya tidak mengenakan hati. Yesus katakan kita itu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi apapun yang kita lakukan, karena kita tahu bahwa kita itu dikasihi lebih dulu oleh Allah dan kita mengasihi Dia. Makanya saudara, ketika kita berjanji sama Tuhan, Tuhan aku mau mengiring engkau, Tuhan aku percaya kepadamu, Tuhan aku mau setia kepadamu, biarlah itu lahir dari motivasi kita karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, Roma 8 ayat 35, 37 dan 39 berkata begini, Rasul Paulus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu-satunya janji yang Allah berikan ketika kita mengiring Yesus adalah Dia tidak akan meninggalkan kita. Kasih-Nya akan tetap selalu menyertai kita. Itu janjinya Bapak Ibu. Ayat ini benar-benar menegaskan kepada kita situasi kondisi dunia di mana tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi tempat untuk membaringkan kepala. Akan ada kelaparan, akan ada kesulitan, akan ada perang, akan ada situasi-situasi yang tidak bisa kita prediksi. Akan ada mungkin gempa bumi megatrust yang kita tahu. Akan ada konflik-konflik politik yang kita nggak tahu ke depannya. Akan ada begitu banyak hal-hal yang membuat ekonomi semakin sulit oleh karena naiknya harga-harga barang sembako. Ada begitu banyak situasi masalah, tetapi janji Tuhan di sini adalah gak ada satupun kondisi-kondisi itu yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi sekalipun tidak ada tempat untuk meletakkan kepala, tapi kita tahu bahwa kasih Yesus itu menyertai kita, Bapak Ibu. Sekalipun Pak Irman harus mengalami sakit, janji Tuhan dikatakan begini, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Pak Irman itu orang yang lebih dari pemenang. Saat itu Pak Irman mungkin tetap harus merasakan sakit yang sangat-sangat membuatnya tidak nyaman atau mungkin bahkan sudah hampir menyerah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka inilah yang tetap berjalan dalam kasih Tuhan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang bicara tentang orang itu tetap mampu bertahan di dalam penderitaannya. Oleh sebab itu yang pertama, kembalikan motivasi kita yang murni di hadapan Tuhan. Karena kita mengasihi Dia, bukan karena mujizatnya, bukan karena berkat-berkat darinya, karena kita mengasihi Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada seorang bernama Charles Templeton. Ini seorang pendeta besar pada saat itu. Beliau ini adalah temannya Bapak Pendeta Billy Graham yang sangat terkenal. Dia berkhotbah, dia mengabarkan Injil tahun 1940. Dia sangat bersemangat Bapak Ibu untuk memberitakan Injil. Dia memiliki satu pengaruh yang besar. Dia menjadi pengkhotbah yang saat itu sungguh-sungguh menyentuh hati banyak orang. Pada satu titik dalam pengiringannya dengan Tuhan, toh akhirnya dia lemah. Dia berkata, mengapa ada banyak penderitaan Tuhan? Mengapa ada banyak sakit penyakit? Mengapa tetap ada perang? Mengapa kok ini ada orang-orang yang terlantar ini? Ini bagaimana? Apakah Tuhan Maha Kasih? Apakah betul Tuhan menyelamatkan? Akhirnya Bapak Ibu tahu kisahnya yang paling tragis menurut saya di hadapan Tuhan. Dia menerbitkan satu buku, judulnya Farewell to God. Di buku ini dia sampaikan alasan-alasan dia meninggalkan Tuhan. Salah satunya dia katakan bahwa aku tidak percaya lagi dengan Allah yang menjanjikan semua katanya baik-baik saja, semua penuh kasih, Allah yang penuh dengan damai sejahtera, Allah yang menyertai. Tapi aku tidak percaya karena dengan mataku sendiri aku melihat begitu banyak penderitaan demi penderitaan. So he decided to farewell to God forever. Aku tak mau lagi ikut Dia. Saudara, jangan sampai di akhir hidup kita, di dalam batu nisan kita berkata farewell to God. Karena mungkin masih ada sakit penyakit yang kita alami, mungkin ada kesulitan ekonomi, mungkin apapun itu. Tetaplah bertahan. Jangan pernah ada kata farewell to God. Amin. Oke, selanjutnya. Orang yang kedua, ya. Orang yang kedua, kalau orang yang pertama tadi bilang sama Tuhan Yesus, punya inisiatif sendiri, Tuhan aku mau ikut Engkau. Kalau orang yang kedua ini berkata, dia justru menjawab pertanyaan Yesus, menjawab ajakan Tuhan Yesus. Jadi kalau yang orang kedua ini karena diajak sama Tuhan, Tuhan bilang, ikutlah aku.
Dan orang yang kedua ini bilang apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ya kan? Nah, secara eksplisit Bapak Ibu, kalimat ini mungkin kita heran, ya kan? Kok menguburkan bapak? Sepertinya seolah-olah Yesus tidak setuju. Padahal kan kita harus menghormati orang tua. Mengapa Tuhan demikian sikapnya? Izinkanlah aku pergi dahulu ya menguburkan bapakku. Selanjutnya, oke. Ayat 60 Yesus berkata apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Di ayat ini Yesus mau mengajarkan kepada kita begini Bapak Ibu. Pada saat anak muda ini berkata, izinkanlah aku terlebih dahulu menguburkan bapakku, kondisi aslinya atau pengertian aslinya adalah izinkan aku menguburkan penguburan bapakku yang kedua. Kenapa penguburan kedua? Jadi gini, dalam tradisi Yahudi, kalau orang mati, dia pasti akan dibalur mayatnya, dikasih rempah-rempah seperti Tuhan Yesus, ya kan? Lalu dimasukkan ke dalam kuburan di dalam batu. Setelah jasadnya habis, dagingnya habis, lalu tinggal tulang belulangnya. Nah, pada saat tulang belulang itu tersisa, disitulah ada sekelompok orang yang ahli di dalam mengurus pekuburan yang kedua, secondary burial. Ya, dia akan kumpulkan tulang-tulangnya ke dalam satu kotak kayu bernama ossuary, peti ossuary. Ya, jadi dalam perikop yang kita bicara ini, Yesus itu mau berkata, biarkanlah orang-orang yang sudah memang pekerjaannya menguburkan secondary burial itu mengerjakannya. Tetapi kamu ikutlah aku. Pergilah, beritakanlah kerajaan Allah. Jadi artinya Tuhan itu mau, yang kedua, kita tidak menunda-nunda mengikut Tuhan. Kalau M yang pertama tadi apa? Jangan ada motivasi yang salah. Yang kedua, jangan menunda. Ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini Tuhan mau mengajar kita harus mengerti kepentingan yang paling utama di dalam hidup kita adalah memberitakan kerajaan Allah, bukan mengurusi hal-hal yang gak penting, yang gak ada urusannya dengan kamu. Apalagi dalam hal ini orang tersebut mungkin saja punya maksud apa? Oh, kalau penguburan ayahku biasanya nih, yang kedua ada pembagian warisan. Makanya dia berkata, nanti ya, aku nguburin dulu bapakku ya Tuhan ya. Dengan kata lain dia berkata itu alasan. Padahal ada sesuatu yang dia inginkan lebih daripada memberitakan kerajaan Allah. Oke. Yang kedua, jangan menunda tugas panggilan kita. Siapapun kita saat ini, entah yang jadi dosen, yang jadi guru, yang jadi ibu rumah tangga, yang jadi ayah, seringkali kita berkata, pekerjaan saya ini terlalu banyak, saya terlalu sibuk, nanti sajalah kalau anak-anak saya sudah besar. Betul? Seringkali kita ngomong begitu ya kan? Cari-cari alasan saja untuk kita menunda-nunda panggilan Tuhan. Untuk kita hidup baru, kita tunda-tunda terus. Nanti ajalah kalau udah gede, nanti ajalah kalau saya sudah lulus sarjana, ya, nanti aja kalau aku udah mapan, udah punya anak, udah punya banyak uang, baru saya memberi buat Tuhan. Nanti aja aku gak punya pengalaman. Oh, aku belum cukup siap. Oh, lebih baik orang lain aja yang mampu itu, bukan saya. Oke. Lanjut. Nah, dan dia berkata, aku lebih suka bekerja di belakang layar. Siapa di sini yang suka bekerja di belakang layar? Kesannya rendah hati. Tetapi sebenarnya itu menunda, ya.
bukan di depan umum katanya. Nah, saya tidak yakin apa yang sebenarnya saya ingin Tuhan lakukan melalui saya. Oh, saya belum menemukan panggilan saya. Saya harus mengejar karir saya. Dan banyak lagi 1001 alasan yang membuat kita menunda pekerjaan panggilan kita. Seorang ibu rumah tangga mempunyai banyak anak-anak kecil. Tugasnya apa sebenarnya? Di tengah kesibukannya, dia tidak masalah tidak menjadi WL toh. Dia juga tidak masalah menjadi singer, apalagi pemain musik. Tetapi yang bisa dia lakukan satu yang tadi Tuhan Yesus bilang apa? Beritakanlah kerajaan Allah. Artinya apa? Ibu ini tidak perlu menjadi pendeta untuk mengabarkan Injil. Ibu ini tidak perlu bikin podcast tentang penginjilan, tidak perlu. Tetapi yang paling penting adalah ibu ini mengajarkan kebenaran firman kepada anak-anaknya. Itulah memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan kerajaan Allah adalah satu panggilan. Siapapun kita harus memberitakan kerajaan Allah. Jadi tidak ada tunggu-tunggu sampai pendeta jadi pendeta atau jadi apa nanti kalau udah uangnya udah banyak. Enggak saudara. Tugas saudara itu apa di depan mata, itulah yang harus kita kerjakan. Kita harus jadi teladan buat anak-anak. Kita harus memberitakan kebenaran firman lewat anak-anak. Ya, oke. Orang yang ketiga. Tadi orang yang kedua. Orang yang ketiga. Dia katakan juga dengan inisiatif kepada Tuhan Yesus. Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Pamitan, ya. Sama nggak di sini dengan mahasiswa? Sering ngomong begini sama ya. Entar Pak Adolf, entar Ibu Froli, entar. Aku pamit dulu sama mamaku ya. Pamit dulu, aku mau izin dulu ya. Dan jawaban Tuhan apa? Setiap orang yang siap membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa itu menoleh ke belakang? Filipi itu menjelaskan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jangan menoleh ke belakang. Saudara bisa bayangkan ketika orang sedang membajak, ya kan? Lalu menoleh ke belakang begini. Kira-kira itu bajakannya jadi lurus nggak? Nggak lurus, pasti akan miring-miring. Kalau ada batu, kalau ada tiba-tiba anak kerbau yang di situ, itu bisa ketabrak nggak? Bisa ketabrak. Karena apa? Kita menoleh ke belakang. Ih, ada cewek cantik, ya. Tahu-tahu buar aja, wah, ya kan? Jatuh, terguling itu alat bajaknya. Ada banyak situasi kondisi yang membuat kita menoleh ke belakang. Bisa karena cewek cantik, bisa karena pria tampan, bisa karena tawaran uang, harta yang lebih banyak, bisa karena kenyamanan, bahkan bisa karena orang-orang yang berteriak-teriak bersorak, ikut aku aja. Akhirnya membuat kita menoleh ke belakang. Saudara tahu menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang itu juga diumpamakan seperti orang yang berlari dalam gelanggang pertandingan. Ya. Orang kalau berlari dalam perlombaan, lari nih ya, dia harus fokus dengan garis finish, betul? Dia harus fokus dengan kekuatan dia harus fokus dengan jalur yang harus dia lewati. Dia tidak boleh pakai jalurnya orang lain. Dia harus benar-benar mengkonsentrasikan dirinya untuk tetap bertahan terus dengan kecepatan mungkin konsisten dan juga makin cepat sampai akhirnya ke garis finish. Coba saudara bayangkan kalau pelari itu tiba-tiba melihat ada cheerleaders yang di kanannya sorak-sorai dengan pakaian-pakaian yang sangat menarik. Hidup-hidup
gitu ya. Michael, wah Michael gitu ya. Nah, terus Michael menoleh saja begini. Apa yang terjadi? Bisa salah jalur, bisa mengurangi kecepatannya, betul? Tetapi di sini dikatakan kita harus berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Terus Lukas 17 ayat 32 mencatat, ingatlah akan istri Lot. Karena istri Lot ngapain? Menoleh ke belakang. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena dia mungkin mau melihat apa yang terjadi, dan kedua dia mungkin berat hati meninggalkan rumahnya, hartanya, propertinya, semua yang ada di sana. Dia begitu berat. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jangan menoleh ke belakang. Itu bicara juga tanggalkan dosa. Jangan menoleh kepada dosa yang lama. Jangan menoleh kepada masa lalu kita. Jangan menoleh kepada keterbatasan kita. Jangan menoleh kepada orang tua kita. Ya, bahkan orang tua sekalipun Bapak Ibu yang memberikan nasihat tidak mendidik dalam kebenaran, jangan ditoleh. Tapi kita tetap harus menghormati orang tua, betul? Tapi kalau orang tua bilang jangan baca Alkitab, ya, kamu harus menikah dengan orang misalnya yang tidak seiman, ya jangan dituruti. Karena orang yang tidak seiman itu hartanya banyak sekali, nggak apa-apa lah kamu pindah agama, ya. Jangan menoleh ke belakang. Sebab orang yang menoleh ke belakang, orang yang tidak mau menanggalkan dosanya, orang yang maunya mengikuti hal-hal yang lebih menarik daripada mengikut Tuhan, dia akan binasa. Oke. Selanjutnya, penutup. Saudara ingat, di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32 ada cerita begini. Ada seorang ayah mempunyai 2 orang anak. Seorang ayah ini punya kebun anggur yang luas, dan anak yang sulung dipanggil sama papanya. Nak, bekerjalah di kebun anggur ya. Anak ini berkata apa? Baik Bapak. Tapi dilakukan enggak? Enggak. Dia enggak lakukan itu. Dia cuma ngomong sama bapaknya, baik Bapak, oke, aku akan lakukan, oke, aku akan bekerja. Tapi dia tidak melakukan. Si bungsu ini anak yang bungsu. Ayahnya berkata, nak, kerjakan kebun anggur ya. Si anak ini berkata, aku udah mau capek. Kakakku aja udah sana, suruh dia lah. Enggak, aku udah mau. Aku masih mau senang-senang. Aku kan anak bungsu, gitu ya. Kalau narasi bahasa sehari-harinya mungkin begitu. Alkitab mencatat dia berkata, aku udah mau. Tapi kemudian apa? Dia menyesal, lalu pergi juga. Berapa banyak dari kita, saudara, di posisi si sulung, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berkata, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa, aku tetap setia mengiring Engkau. Tapi kita tidak jadi pelaku firman Tuhan. Atau yang kedua, kita mungkin pernah berkata sama Bapak, tidak Tuhan, aku tidak mau ikut Engkau, terlalu susah, ya, terlalu banyak salib yang harus aku pikul, terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak omongan-omongan orang terhadap aku. Enggak, aku udah punya uang, aku udah bisa ini, udah bisa itu. Tetapi di dalam hati ada penyesalan. Tuhan, ampuni aku, kenapa aku dulu tidak mau ikut Engkau? Aku nyesal Tuhan, aku nyesal. Dan akhirnya si bungsu ini berkata, ya, aku akan mengerjakannya. Dan saya berharap posisi Bapak Ibu saat ini sedang menyesal. Menyesal karena kita seringkali punya motivasi yang salah. Menyesal karena kita seringkali menunda-nunda panggilan Tuhan. Menyesal karena kita apa? Menoleh ke belakang. Dan dengan penyesalan kita mau berkata,
Aku mau Tuhan, aku mau mengiring Engkau, aku mau mengikuti Engkau. Saya undang pemusik WL untuk menyanyikan satu pujian terakhir ini. Mari saudara, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau akui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mohon ampun sama Tuhan kalau selama ini mungkin motivasi kita salah. Minta ampun sama Tuhan kalau seringkali kita itu menunda-nunda. Minta ampun sama Tuhan kalau seringkali kita menoleh ke belakang untuk hal-hal yang anggapan kita lebih nyaman, lebih enak, lebih besar. Minta ampun sama Tuhan. Biarlah hari ini kita punya komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mau mengiring Tuhan. Aku mau mengikuti Tuhan kemanapun Engkau melangkah. Aku mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Aku mau menanggalkan dosa-dosa. Aku tidak mau lagi mencintai dunia ini. Aku mau fokus, aku mau memprioritaskan kerajaan Allah. Dan biarlah hari ini kita mau sama-sama katakan, melayani Tuhan. Sampai kita beroleh mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap.
Biarlah kekuatan yang daripadamu menyertai kami, kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Kekuatan yang sungguh-sungguh kami masuk dalam gelanggang pertandingan, membuat kami terus berlari dan fokus kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang memberikan kami kemampuan, kekuatan dan hikmat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.